Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video ini kita akan belajar tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Pembelajaran pertama. Ya, kegiatan belajar kita hari ini yang pertama kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian Pak Guru akan terus mengingatkan tentang protokol kesehatan. Nah, lanjutnya kita akan belajar menemukan ide pokok bacaan dan juga membuat bacaan dari ide pokok. Kemudian tantangan belajar. Ya, selalu ingat ya, teman-teman semua untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat untuk 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman. Ya, Pak Guru di sini punya dua gambar nih. Ya, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ada anak yang sedang bermain sepeda. Ada juga seorang dewasa yang menggunakan sepeda motor. Betul. Oke, menurut pendapat kamu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ya, setuju semua ya. Aktivitas pada gambar yang pertama, seorang anak yang sedang mengendarai sepeda. Benar nggak sih aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar nggak? Nah, kita lihat penjelasannya ya. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gitu ya. Kita langsung lanjut ke sebuah teks bacaan yang berjudul Bersepeda. Nanti kita akan sama-sama menemukan ide pokok dari bacaan ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda.
Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Ya, kita akan menemukan ide pokok. Yuk, kita akan cari sama-sama 7 paragraf yang tadi Pak Guru bacakan untuk kita temukan ide pokoknya. Kalau kamu mau mencoba sendiri, kamu bisa pause videonya dan kamu bisa mundurkan untuk membaca lagi. Oke? Bapak tunggu ya, kalau mau mengerjakan sendiri dulu, mencari sendiri dulu, silakan di pause dan mundurkan videonya. Oke, lanjut ya. Kita bahas ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini setiap paragraf sudah Bapak tandai dengan tebal ya. Kata-kata yang ini pendapat Bapak. Mungkin pendapat kamu punya ide pokok lain. Ini Bapak sudah temukan ide pokok setiap paragraf ya. Seperti paragraf pertama. Ya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, tahu kan ide pokok itu adalah pokok dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya ide pokok ini akan dikembangkan kembali ke gagasan pendukung ya dengan ide pendukungnya yaitu di kalimat-kalimat selanjutnya. Gitu. Dan paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, ya kan lihat ya, paragraf kedua. Kenapa pilih di kalimat pertama ini? Karena paragraf kedua ini setelah kalimat pertama nih di kalimat selanjutnya menjelaskan tentang otot-otot tubuh gitu. Jadi bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Lanjut lagi nih kan. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Tuh, terus dikembangkan kembali ide pokok dari si bersepeda ini dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, sudah Bapak tandain kan? Jadi memudahkan kamu semua untuk mempelajarinya. Lanjut ya, di paragraf ketiga. Nah, di sini Bapak tidak menandai satu kalimat penuh gitu. Jadi kan pokoknya aja yang Bapak tandain. Seperti yang ketiga nih, bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Begitu. Dan lanjut ya, di sini kan tentang kesehatan jantung. Di kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf ketiga membahas tentang jantung, kesehatan jantung, efeknya gitu kan. Nah, lanjut di paragraf keempat. Bapak pilih temukan ini ide pokoknya untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda gitu kan. Jadi biar agak lebih singkat aja sih gitu. Lanjut habis itu dibahas di kalimat selanjutnya dikembangkan nih dari si ide pokok ini. Paragraf kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Habis itu dilanjutkan, menurunkan berat badan, terus timbunan lemak gitu.
Di paragraf ke-6, Bapak temukan ide pokoknya, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Dan di kalimat-kalimat selanjutnya membahas diabetes terus kadar gula gitu kan, timbunan kalori gitu. Dan di paragraf terakhir, di paragraf ke-7, bersepeda mengurangi stres. Bapak bikin singkat aja. Nah, oke, gitu. Sama nggak sama yang kamu temukan ide pokoknya? Atau kamu belum mencobanya? Ya. Oke. Nah, nih setelah Bapak temukan ide pokoknya, ketujuh paragraf menjadi seperti ini nih, paragraf pertama, kedua sampai ketujuh. Namun Bapak merasa apa yang Bapak temukan ide pokok ini agak sedikit kurang enak dibaca atau tidak menjadi sebuah kalimat yang sempurna gitu kan, yang enak. Seperti di paragraf ketiga, bersepeda secara rutin, koma, keselamatan jantung kita akan tetap terjaga gitu kan, dari paragraf 3 sampai paragraf 7 Bapak ubah sedikit, membentuk kalimat yang enak, yang sempurna. Itu. Salah nggak sih Pak kalau kita seperti ini bikin temukan ide pokoknya? Ya nggak salah juga, kan pokoknya. Tapi alangkah lebih enaknya, lebih bagusnya diubah lebih baik lagi kalimatnya. Ya. Jadi kayak gini yang ketiga nih, bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung kita. Nah, lihat ya. Sebelumnya bersepeda secara rutin, koma, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Bapak ubah menjadi bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung kita. Lanjut lagi nih, coba nih yang keempat. Untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bapak ubah. Bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Gitu. Karena ini ide pokok ya, bukan kalimat utama. Jadi kalau kita temukan kalimat utama ya satu kalimat. Tapi kalau ide pokok dari sebuah paragraf tersebut. Ya, lanjut yang kelima nih Bapak ubah. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Bedanya apa nih? Oh, juganya Bapak hapus ya. Yang kelima. Nah, bersepeda merupakan nih, ya kan? Oke. Yang keenam, bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Bapak ganti. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Yang ketujuh, bersepeda mengurangi stres. Tinggal Bapak tambahin. Bersepeda dapat mengurangi stres. Ya, begitu ya. Jadi biar lebih enak, lebih mantap untuk ditemukan ide pokoknya. Selanjutnya kita akan membuat bacaan dari sebuah ide pokok. Ya, kita sudah bisa kan menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kita akan kembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sudah siap? Ya, di sini ada sebuah ide pokok. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Ya, gimana sih kita membuat sebuah paragraf dengan sebuah ide pokok? Ya, kalau sudah jadi kalimat sebenarnya enak nih ide pokoknya. Atau kamu mau tambahkan kata-kata lagi untuk membentuk sebuah kalimat utamanya dulu dari si ide pokoknya ini. Terus kamu teruskan setiap kalimat menjelaskan daripada si ide pokok. Seperti yang sudah Bapak buat ya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Setiap hari aku bersepeda ke sekolah. Tetapi semenjak pandemi dan sekolah di rumah, aku menjadi sedih karena belum bisa bersepeda menuju sekolah. Namun sesekali aku diajak ayah bersepeda dengan memakai masker. Nah, jadi kalimat-kalimat selanjutnya kita mengarang sendiri. Ini membutuhkan sebuah kemampuan buat teman-teman semua mengarang gitu. Gitu ya contohnya. Oke, lanjut. Kamu akan Pak Guru tantang untuk mencoba membuat paragraf sendiri dengan menggunakan ide pokok di bawah ini. Ada dua ya. Ada aku bersepeda pada sore hari, dan juga aku bersepeda berkeliling di sekitar rumah. Nah, silakan kamu buat sebuah paragraf. Silakan kamu lanjutkan cerita dari Pak Guru di sini atau membuat paragraf yang berdiri sendiri utuh silahkan.
Kemudian ditulis di kolom komentar paragraf yang kamu buat ya. Bagusnya kamu lanjutkan cerita yang sudah Bapak Guru bikin ini. Kamu lanjutkan sendiri, nggak apa-apa. Ya, gitu. Jangan lupa sertakan nama dan kelas dan juga sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat walau di rumah aja. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.